Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ibu Hasnani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Raja Ampat. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher centered. Artinya, pembelajaran dilakukan dalam mentransfer ilmu masih berpusat pada guru. Yang kedua, terfokus pada aspek kognitif. Pembelajaran di kelas masih terfokus pada ketuntasan materi dan penilaian KKM. Jika KKM-nya tuntas, maka dikatakan pembelajaran sudah berhasil. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Semua anak di kelas mendapatkan perlakuan yang sama. Setiap anak memiliki gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran dilakukan secara monoton dan sama untuk setiap murid. Yang keempat, kurang menuntun. Dalam proses pembelajaran, kurang mampu menuntun dan menemukan potensi, minat, dan bakat siswa yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan murid, yaitu diskusi kelompok, praktikum, tutor sebaya, dan pembelajaran berbasis IT. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyeluruh, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan 3 ranah aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ketiga, memahami karakter murid, menghargai berbagai karakter murid yang beragam antara minat, bakat, dan gaya belajarnya, serta memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Keempat, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Apa yang segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan IT yang disesuaikan dengan kodrat zaman dan lingkungan sesuai dengan kodrat alam, dan melibatkan anak seutuhnya agar terjalin kolaborasi dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran atau disesuaikan dengan kodrat bermain anak. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas antara murid. Selanjutnya, menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi minat dan bakatnya yang disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi memperhatikan aspek lain, yaitu afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Dan pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Sebagai kesimpulan, koneksi antar materi ini yaitu: pertama, peran seorang pendidik adalah menuntun murid yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya, serta penanaman budi pekerti. Sebagai refleksi dari koneksi antar materi ini, yang pertama,
Filosofi Ki Hajar Dewantara bermakna pertama, merdeka belajar, dua, berkolaborasi, dan well-being. Murid dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi, mengembangkan potensi sesuai karakteristik murid demi mewujudkan murid yang senantiasa selamat dan bahagia. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.